Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat. Oke, selamat pagi anak hebat, apa kabar? Selamat pagi anak pintar, apa kabar? Selamat pagi anak hebat, selamat pagi anak pintar, selamat pagi. Bersama apa kabar? Oke, alhamdulillah hari ini semuanya baik, semuanya sehat. Oke, sudah sarapan? Sudah. Oke, harus semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, sikap berdoa yang baik bagaimana? Mas Aski? Oke, sikap baik boleh kepala nanti ditundukkan, suaranya yang jelas, yang lantang. Oke, sikap berdoa itu tidak bercerita sendiri. Oke, Mas Asfa boleh silakan memimpin di depan. Tidak kata dok, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Afa sudah memimpin berdoa. Oke, hari ini apakah anak-anak semuanya berangkat? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Oke, semuanya berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, masih berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembiasaan. Oke, lagu apa ini? Dimensi profil pelajar Pancasila. Sambil bergerak ya tangannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi. Lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah dan juga olahraga, makan sehat bergizi, juga rajin belajar.
bermasyarakat, tiap hari hidup cepat. Oke, boleh silakan kembali duduk anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu tujuan dibuatnya kesepakatan kelas itu apa? Ada yang tahu? Oke, Mbak Alfi. Agar tertib, betul. Coba kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Menghormati dan menghargai guru. Kemudian apa lagi? Anak-anak sudah dibuat kelompok. Oke, berarti dalam kelompok itu harus betul Mbak Amira, bekerja sama. Di dalam kelompok itu anak-anak sudah bekerja sama, artinya harus menghargai pendapat teman. Oke, menghargai teman. Dari kesepakatan kelas ini, apakah semuanya sepakat? Sepakat, oke. Bu Nisa berharap anak-anak dapat mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Oke, dilanjut. Kita mengingat materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar penyajian data dalam bentuk piktogram. Ada yang masih ingat apa itu piktogram? Betul, diagram gambar Mbak Tiara. Oke, tadi ada kelompok satu menjawab agar tertib Mbak Alfi. Kelompok satu tadi menjawab apa ya? Menjawab atau kelompok dua? Oh, kelompok tiga, maaf. Bu Nisa kasih bintang terlebih dahulu, kemudian kelompok dua. Oke, piktogram itu adalah diagram gambar. Berarti diagram gambar itu diagram yang bentuknya seperti apa? Iya, ada gambar atau simbol. Betul, coba ini. Siapa yang sudah pernah mengikuti lomba di sekolah atau di rumah? Seperti lomba ini, tarik tambang, balap karung, atau makan kerupuk. Siapa? Oke, Mbak Alfi pernah ikut lomba makan kerupuk, balap karung? Pernah. Di mana? Oh, di Graha. Oke, coba kita lanjutkan. Ketika lomba itu selesai, biasanya guru atau panitia mencatat jumlah peserta dari setiap kelas atau siapa yang menang, ya. Nah, bayangkan coba anak-anak, jika informasi itu hanya ditulis dengan kata-kata atau sebuah paragraf ini, kata-kata yang banyak sekali, maka bagaimana? Akan sulit memahami mana kelas yang paling banyak menang atau mana lomba yang paling ramai diikuti. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, ada yang pernah melihat diagram batang? Oh, Mbak Amira. Oke, Mas Faki, Mbak Nirmala, Mbak Amira, Mas Hamid, oke, semuanya hampir sudah pernah melihat diagram batang. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis data pada diagram batang melalui kegiatan demonstrasi media papan diagram. Kemudian peserta didik dapat menafsirkan. Menafsirkan itu apa? Sama saja membuat pendapat atau kesimpulan sendiri dari diagram batang.
Kemudian peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang melalui kegiatan menyimak video. Nanti ada sebuah video, nanti anak-anak simak secara baik-baik. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong. Gotong royong itu apa? Betul, kelompok satu bekerja sama dalam kelompok. Oke, kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusinya nanti melalui kegiatan presentasi. Oke, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sudah siap belajar? Coba Bu Guru cek semangatnya. Mana semangatmu? Kurang semangat. Sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, semuanya semangat belajar. Boleh disiapkan terlebih dahulu buku matematikanya. Oke, sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Oke, kita akan belajar diagram batang. Anak-anak boleh menyimak video yang ada di PowerPoint terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah siap menyimak video? Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga dari Kelurahan Ponto, datang ke pasar dengan membawa tas belanjaan dan daftar belanjaan. Hari itu, ia berencana membuat acara kumpul keluarga besar di rumah. Sebagai tuan rumah, ia ingin menyajikan berbagai kue tradisional dari berbagai suku, agar keluarganya bisa sekaligus mengenal nama kue dari beragam suku. Ibu Rina pun mampir ke beberapa penjual kue dan membeli kue klepon khas suku Jawa, kue barongko khas suku Bugis, dan kue tetu khas suku Kaili. Setelah selesai membeli semua aneka kue, Ibu Rina pulang ke rumah dan menata kue-kue itu di atas empan besar. Ia ingin semua orang bisa melihat dan mencicipi tiap jenis kue. Kemudian, anaknya yang bernama Sinta datang menghampiri dan melihat kue-kue itu, lalu bertanya, Bu, kue yang mana lebih banyak? Ibu Rina pun bingung menjawabnya, karena dia sangat banyak membeli kue. Nah, untuk mengetahui jumlah pastinya, bagaimana ya caranya agar data kue tersebut bisa disajikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami? Yuk kita bantu Sinta untuk mencari tahu bagaimana cara agar data kue tersebut bisa disajikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, tadi di dalam video ada kue apa saja? Kue klepon, kue barongko, dan kue tetu. Oke, kue klepon dari mana? Suku Jawa. Apakah anak-anak pernah memakan kue klepon? Oke, anak-anak dari mana asalnya? Jawa, tepatnya di Banyumas. Oke, sudah pernah memakan kue klepon semuanya? Oke, kalau kue barongko dari suku Bugis. Suku Bugis ada di mana? Sulawesi Selatan. Iya, di sini. Kue barongko ini dalam gambar ini adalah bahan dasarnya dari pisang. Pisang yang dihaluskan kemudian dibungkus dengan daun pisang juga. Kue tetu dari suku Kaili. Di mana suku Kaili? Sulawesi Tengah. Iya, di sini kue tetu itu seperti bubur sumsum. Iya tidak? Ada gula merahnya, kemudian ada buburnya itu. Anak-anak pernah memakan bubur sumsum? Iya. Kalau nggak suka Mas Asfa, kenapa? Manis. Oh, sukanya yang gurih-gurih. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan bagaimana cara membantu Sinta menyajikan kue tradisional tersebut agar lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, Mbak Nirmala, bagaimana? Oke, bagus. Dalam menggunakan diagram
batang. Oke, apa yang dimaksud dengan diagram batang, Mbak Amira? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Oke, hebat. Bu Nisa kasih bintang terlebih dahulu untuk Mbak Nirmala dari kelompok 3. Kemudian Mbak Amira dari kelompok 2. Oke, yang terakhir, bagaimana cara memasukkan data ke dalam diagram batang? Ada yang tahu? Oke, Mbak Nesya. Dikelompokkan terlebih dahulu datanya. Setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam diagram batang. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan buat semuanya. Oke, dari kelompok 1, Bu Nisa kasih bintang. Kita lanjutkan. Oke, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan data. Salah satunya menggunakan diagram batang. Minggu lalu kita belajar diagram gambar. Iya, hari ini kita belajar diagram batang. Diagram batang cocok digunakan untuk melihat fluktuasi. Fluktuasi itu apa? Iya, naik turunnya data. Iya, kita bisa melihat dari batangnya itu tinggi dan rendahnya batang. Itu dilihat dari sama saja naik turunnya data. Oke, diagram batang. Coba Bu Nisa ingin kelompok 3 membaca pengertiannya. Semuanya boleh? Pengertian, iya. Iya, diagram batang itu adalah penyajian data yang menggunakan batang atau persegi panjang untuk menunjukkan jumlah setiap kategori. Jenis-jenis diagram batang kelompok 2. Vertikal, batang berdiri ke atas. Oke. Oke, jenis-jenis diagram batang itu ada 2. Vertikal itu yang seperti apa? Oke. Lurus, tegak. Oke, kalau horizontal ke samping, memanjang ke samping. Oke, hebat. Lanjut. Nah, di sini ada data makanan tradisional seperti tadi yang di video, oke? Ya, nanti ya kita akan menyajikan data pada makanan tradisional ini. Kita catat terlebih dahulu. Kleponnya ada berapa tadi ini? 8. Coba kita hitung apakah betul. Terlihat tidak? Terlihat. Kita tarik dulu. Oke. Klepon 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke 8 betul. Kue barongko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kue tetu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. oke ada 11. Kita akan menyajikan data ini dalam diagram batang. Oke, kita catat terlebih dahulu. Di sini ada klepon 8, kemudian barongko tadi 13. Kemudian kue tetu ada 11. Oke, dalam data ini Bu Nisa dapat menyajikan data menggunakan paramba. Apa ini paramba? Papan diagram batang. Oke. Coba perhatikan. Di sini Bu Nisa sudah mencatat ada kue barongko, ada kue klepon, dan juga ada kue tetu. Kita sajikan ini nama-namanya terlebih dahulu. Yang pertama kue klepon. Kita masukkan ke di sini itu sumbu X. Di sini sumbu Y. Sumbu X dalam menurut kalian ini itu diagram batang vertikal atau horizontal? Vertikal karena ke atas tegak. Oke, betul. Kita sajikan klepon yang pertama di sini. Kemudian setelah klepon
Barongko di sini. Setelah barongko, kue tetu. Kita tulis skalanya terlebih dahulu. Skalanya itu ada yang paling kecil 8, yang paling besar 13. Kita tulis dari yang paling kecil. Di sini ada 8, kemudian setelah 8 11 di sini. Kita 8 itu setelah 8 berapa? 9. Boleh kita tulis 9 dulu. Coba kita perhatikan. Cukup atau tidak? 8, 9, 10, 11, 13. Paling tinggi 13. Oke. Kita angkat di batangnya ini, kue klepon ada berapa? 8. 8 itu berarti di sini ya, betul? Oke. Barongko ada berapa? 13. Berarti tarik yang paling atas. Oke. Kemudian kue tetu 11. Oke. Di sini anak-anak perhatikan kue apa yang paling banyak? Barongko. Kue yang paling sedikit? Klepon. Coba kalau jumlah dari kue klepon dan juga barongko, kleponnya 13. 21. Oke, sekarang kita akan bermain media ini anak-anak. Nih, anak-anak sudah memutuskan untuk satu perwakilan maju ke depan? Sudah, oke. Kita akan di sini Bu Nisa sudah menyiapkan spinner. Nanti perwakilan dari anggota kelompok 1 itu untuk maju ke depan memutar spinner ini. Nanti akan mendapatkan soal nomor berapa nanti diambil. Halo. Nanti contohnya ini mendapatkan angka 1, nanti anak-anak mengambil angka 1. Tapi jangan dibuka terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu. Nanti anak-anak setelah Bu Nisa hitung 1, 2, 3, anak-anak kembali ke kelompoknya. Nanti cepat-cepat. Siapa yang paling cepat nanti yang akan menyajikan datanya di depan. Oke, silakan maju perwakilan kelompok, setiap kelompok. Oke. Dari kelompok 1 Mas Hamid. Oke, Mas Hamid putar terlebih dahulu. 4. Oke, jangan dibuka terlebih dahulu, boleh baris di sini. Kemudian Mas Rizky 2. Oke, Mbak Amira 5. Oke, jangan dibuka terlebih dahulu. Bu Nisa hitung 1 sampai 3, anak-anak kembali ke kelompoknya untuk mengerjakan soalnya. 1, 2, 3. Bu Nisa beri waktu 2 menit. Iya, nggak apa-apa. Yang sudah angkat tangan? Sudah, kelompok 2. Kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 3, mohon maaf. Kelompok 1 dan oke. Untuk kelompok nggak usah, nggak apa-apa. Untuk kelompok 3 boleh perwakilan. Coba perhatikan. Hari, oke. Boleh maju ke depan untuk menyajikan datanya. Mbak Nirmala, boleh salah satu anak. Mbak ayo. Mas Aski, boleh Mas Aski. Nanti Bu Nisa ajarkan. Ayo, Mas Aski.
Boleh disajikan di sini? Membuat, oke Bu Nisa bantu ini dulu. Kita, oke, yang pertama membuat sumbu Y, kemudian sumbu X. Itu ada nama apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 22, 23. Oke, boleh di sini? Sini boleh, langsung ditulis. 22, 23, 24, 25. Soalnya. Hari Selasa, oke. Yang lain perhatikan ke depan. Dua puluh enam, oke. Jumat 22. Boleh. Oke, langsung ditulis. Senin, Selasa, Rabu. Senin. Oke, Rabunya yang kecil. Oke. Ya, Kamis. Jumat. Oke, terima kasih Mas Aski. Kita koreksi bersama-sama. Di sini ada soal, dalam seminggu jumlah siswa yang hadir di kelas 4 itu hari Senin 25. Coba Senin 25 betul? Oke, Selasa 24. Betul. Rabu 23. Oke, betul. Kamis 26. Oke, dan Jumat 22. Ini semuanya betul. Oke, dari kelompok 3 Bu Nisa kasih bintang terlebih dahulu. Oke, beri tepuk salut buat kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Faki. Oke, Mas Faki bertanya, kenapa kita belajar diagram batang, Bu? Ada yang mau menjawab? Oke, Mas Hamid. Karena diagram batang memudahkan kita untuk menyajikan dan membaca data. Jadi kita bisa tahu mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, tanpa harus membaca apa satu persatu. Oke, hebat Mas Hamid. Terima kasih sudah menjawab. Kenapa kita belajar diagram batang? Adalah untuk mempermudah kita dalam membandingkan data. Oke, kita akan belajar kuis. Kita menjawab secara bersama-sama terlebih dahulu. Kita menjawabnya bersuara saja ya, secara bersama-sama ya. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Jumlah seluruhnya. D? Oke, D. Coba kita lihat. Oke, betul. Kelompok 1. Lanjut, ada 3 soal. Selisih pasar wajib. C. Oke, semuanya coba C. Oke, betul. Soal terakhir.
calung pada tahun lalu 80. Oke, berarti minat masyarakat meningkat. Iya, dari tahun lalu 80 menjadi 100. Oke, betul. Terima kasih. Semuanya sudah hebat. Lanjut. Oke, sekarang saatnya untuk diskusi kelompok. Coba ingat-ingat kembali kesepakatan kelas tadi pada saat berdiskusi. Bekerja sama. Oke, Bu Nisa akan menjelaskan petunjuknya. Nanti anak-anak berbaca doa terlebih dahulu, kemudian dituliskan nama anggota kelompok dan nanti akan ada permasalahan. Anak-anak mengamati permasalahan yang ada di LKPD secara teliti. Nanti didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Nah, kemudian setelah itu nanti anak-anak menulis jawabannya di lembar soal. Iya, ini di lembar pekerjaan peserta didiknya. Oke, untuk kelompok 1 Bu Nisa beri waktu 3 menit. Kelompok 2, kelompok 3. Apabila ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Ya, oke. Sini ada permasalahan, boleh ini. Tangan gambar mewakili 25 siswa, nanti ditulis di sini. Langsung saja tulis soalnya. Nanti, ya, nanti semuanya bekerja sama. Ya, tidak. Ini, ya betul. 5 dikali 3, 15. Betul. Sebentar, sedang bergantian. Bergantian. Oke, Mas Hamid sudah. Iya, nanti bergantian. Oke, Mas Hamid menulis yang pertama, nanti Mbak Nesya yang selanjutnya. Mbak Salsa, Mas Asfa, dan Mbak. Oke, bergantian, siap, hebat. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Oke, jika tidak terlihat boleh. Ya, semuanya menuliskan bekerja sama. Oke, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Lanjutnya, bergantian. Tarik tambang berapa? Oke, sudah nggak apa-apa. Begitu udah nggak apa-apa. Lanjut. Seharusnya berapa? 10. Iya, nggak apa-apa. Ditebalkan. Oke. Selanjutnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak tebel, nggak apa-apa. Selanjutnya itu, yuk. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tidak usah tebal-tebal, tidak apa-apa. Yang penting ada gambarnya. Bergantian. Mbak Nisha sudah belum? Pakai itu boleh. Mana sih cuma itu dulu para bukan gara-gara itu Bu. Soalnya ayam
Mas Asfa tidak boleh seperti itu, harus yang baik, kan masih kecil. Masih kecil. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, tidak apa-apa, betul. Lagi ini aja nggak apa-apa. Langsung lanjut. Kalau ada yang kesulitan boleh dibantu temannya, dibantu sama Mas Aski, boleh. Manusia berdiri. Oke. Ini Manusia ditebalkan. Oke, Manusia boleh sip, ntar hebat, nggak apa-apa. Oke, ini nanti Manusia boleh ditebalkan. Oke, ini tinggal sisanya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Yang ini boleh. Yang ini andang pangerenan ada berapa? 50. Ada yang sudah selesai? Oke, boleh dibantu apabila ada yang kesulitan. Di sini untuk kelompok 3 ya. Ini yang paling banyak apa? Yang paling permainan yang paling banyak? Iya, adalah apa ini? Balap karung. Oke, betul Mas Rizky, balap karung. Oke, hebat Mbak Nesya. Manusia semangat, hebat. Lanjut, boleh dibantu apabila ada temannya yang belum paham, boleh dibantu. Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kita tunggu kelompok 1. Oke, tidak apa-apa. Kelompok 1 sebentar lagi selesai. Masih sudah sarapan? Oke, sudah. Tadi yang baca. Mbak Kalista sudah bekerja sama belum? Sudah mengerjakan belum? Oke. Kesimpulannya. Oke, Mbak Nesya, coba menurut Mbak Nesya kesimpulannya apa ini? Permainan ini yang paling banyak apa? Oke, betul. Berarti objek wisata yang paling banyak dikunjungi. Oke, untuk kelompok 2 boleh presentasi ke depan. Nanti ada kelompok lain yang menanggapi. Oke, diawali dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Perhatikan kelompok lain yang keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Oke. Kami dari kelompok 2 akan Dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusi. Oke. Di sini ada permasalahan. Mendoanya berapa itu? Oke, dibaca. Makanan yang paling banyak? mendoan. Oke, yang paling banyak disukai adalah mendoan. Kemudian? Makanan apa yang paling sedikit disukai? Senang. Oke. Berapa selisih siswa yang menyukai makanan 25. Oke, lanjut. Lalu jelas siswa yang menyukai makanan mendoan 200. Oke. kesimpulan dari Makanan yang paling disukai adalah mendoan sebanyak 125. 125. Oke.
Kita perhatikan itu di LKPD kelompok 2 ada permasalahan mendoan ada 125. Kemudian halo. Kelompok 2 mendoan yang paling menyukai itu ada 125. Kemudian ketuk ada 75. Nopia 50, Jenang 25, dan Seroto 100. Oke, dari sini apakah ada yang menanggapi? Mas Asfa, oke boleh. Menampilkan presentasi dari kelompok 2 sudah bagus dan saya ingin bertanya apa makanan tradisional favorit kalian? Oke, Mas Asfa bertanya, makanan favorit tradisional anak-anak dari kelompok 2 apa? Mbak mendoan, Mbak Amira, Mbak Alfi? Mendoan. Mbak Najwa kelepon. Mas Fatih mendoan, Mas Fakih seroto. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada? Oke. Ditutup silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, boleh kembali duduk. Selanjutnya kelompok 3 boleh. Ya, nanti setelah semuanya presentasi, hasil LKPD-nya nanti dipajang di papan hasil diskusi, oke? Sini Mas Aski. Ya, Bu. Ini kelompok 3. Oke, boleh dibaca. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jenis permainan. Ini permainan apa yang paling banyak diminati peserta titik? Balap karung. Balap karung, jenis permainannya. Oke. Apa yang paling sedikit diminati peserta titik? Egrang. Egrang yang paling sedikit. Berapa jumlah total siswa yang memilih egrang dan Bakia? 15. 15. Oke. Berapa selisih siswa yang memilih balap karung dan kali tambah 15? Selisih. Oke. Jelaskan kesimpulanmu dari diagram batang yang kamu buat. Permainan yang paling banyak adalah balap karung yang berjumlah 30. Oke. Di sini ada permasalahan. Data yang diperoleh permainan tradisional yang diminati egrang ada 5, bakiak 10, tarik tambang 15, balap karung 30. Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari penampilan kelompok 3? Mas Fatih, oke. Presentasi dari kelompok kita sudah bagus dan mudah dipahami. Oke, kata Mas Fatih, penampilan dari kelompok 3 sudah bagus dan mudah dipahami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke, boleh ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh kembali duduk. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 1. Sini, manusia boleh di sini. Selanjutnya Mbak Kalista boleh di sini. Sini Mas Asfa. Dibuka dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1. Dibaca ini. Tempat wisata manakah yang paling banyak dikunjungi? Batu Raden. Batu Raden. Selanjutnya. Tempat wisata mana yang paling dikunjungi? Andang. Andang Pangrenan. Oke. Berapa selisih
jumlah pengunjung antara Batu Raden dan Oke. Oke, berapa selisihnya? Jenderal Sudirman berapa selisihnya? 300 kurang 100 Sama dengan 200. 200. Oke, lanjut Mas Hamid. Berapa total pengunjung Balai Kemambang Batu Raden dan Andang Pangeran? Pangrenan. 350. 350. Oke. Jelaskan kesimpulan dari diagram mata yang paling kuat. Objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Batu Raden sebanyak 300 pengunjung. Oke, semangat sekali Mas Hamid dan Mas Asfa. Adakah dari kelompok lainnya ingin menanggapi? Oke, Mbak Tiara. Penilaian presentasi dari Penampilan. kelompok satu sudah bagus dan mudah dipahami. Oke, penampilan dari kelompok 1 sudah bagus dan mudah dipahami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 dikasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Bu Nisa minta tolong perwakilan 1 anak untuk memajang hasil diskusi LKPD-nya di depan sini. Oke, perwakilan 1 kelompok, Mas Asfa boleh maju sini. Memajang, hanya memajang di sini, nanti anak-anak bisa mempelajari kembali. Ayo kelompok 2, kelompok 3 maju di sini. Mbak Nirmala boleh, Mbak Amira. Ini, dipajang sini, dipajang pakai ini. Sini tempel. Mbak Amira, Mbak Nirmala, ini. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Amira, Mbak Nirmala. Nanti anak-anak bisa mempelajari kembali hasil LKPD kalian. Oke. Anak-anak telah belajar diagram batang. Oke. Ada tadi yang membuat diagram batang mendatar? Kelompok berapa? Kelompok 1 diagram batang mendatar. Kelompok yang diagram tegak, diagram batang tegak. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2. Iya, tadi kelompok 2 membuat diagram tegak. Di sini berdasarkan bentuknya ada 2 jenis. Diagram batang vertikal. Boleh Mbak Nesya dibacakan diagram batang vertikal? Adalah bentuk yang paling umum. Ada simbol X di bagian horizontal, terdapat berisi nama objek data, misalnya bulan, hari, kelas, tahun, dan lain-lain. Sedangkan sembunyi di bagian vertikal, garis tegang berisi banyak hal seperti sumber dan frekuensi. Oke, terima kasih Manesya. Diagram batang vertikal atau tegak itu adalah diagram vertikal yang bentuknya itu paling umum kita jumpai pada sumbu X di bagian horizontal. Horizontal berarti yang seperti ini ya. Sumbu X berarti yang sumbu X itu berarti yang mendatar seperti ini. Oke, kalau sumbu Y yang tegak. Oke. Nah, di sumbu X ini adalah berisi apa? Nama objek. Sedangkan di bagian sumbu Y adalah berisi banyak data. Oke, pintar. Kemudian diagram horizontal, Mas Fakih, boleh minta tolong dibacakan. Sebetulnya sama dengan diagram ada posisi Variabel ya atau data dibalik. sehingga menghasilkan bentuk mendatar pada sumbu mendatar bersisi banyak data. Oke. Sedangkan pada sumbu Y tetap berisi sama objek data yang akan dihasilkan dalam diagram.
Oke, betul. Diagram horizontal itu yang seperti apa? Yang mendatar. Ini kebalikannya dari diagram vertikal. Di sini sumbu X-nya itu berisi ini tadi mana? Berisi sumbu Y itu sumbu X-nya ini tadi yang diagram vertikal itu berisi nama. Sedangkan di diagram horizontal itu berisi jumlah. Dan sedangkan di sumbu Y-nya ini kebalikannya, berarti ini di sini nama. Iya, hebat. Oke, ini cara membuat diagram batang. Yang pertama, buatlah sumbu datar atau sumbu X. Mana sumbu X-nya? Sumbu datar? Iya, betul Mbak Nesya. Ini. Kemudian sumbu X-nya yang tegak. Iya, berarti membuat sumbu X, kemudian sumbu Y. Selanjutnya, sumbu X berisi nama objek data. Selanjutnya, sumbu Y berisi banyak data. Oke. Kemudian baru menggambar persegi panjang sesuai di sini banyak data. Misal di sini 8, 9, 10, misal di sini 10. Berarti menggambar diagram batang tingginya di 10. Oke. Coba semuanya pada lemas kita tepuk fokus terlebih dahulu. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus semuanya, tidak ada yang mainan sendiri. Semuanya duduk yang baik, tidak ada yang bermain sendiri. Oke. Sudah siap untuk melanjutkan materi? Sudah. Oke. Perhatikan Bu Nisa. Di sini ada contoh, ini contoh diagram apa? Diagram batang vertikal atau horizontal? Vertikal. Di sini ada makanan kesukaan siswa kelas 4C. Oke. Di sini ada klepon, yang menyukai klepon 15, yang menyukai cimplung 5. Oke, kemudian yang menyukai serabi 10, yang menyukai combro siapa di sini yang menyukai klepon? Hampir semuanya. Yang menyukai cimplung? Oh, tidak ada serabi. Oke. Oh, ada yang tidak suka. Combro? Oh, semuanya. Oh, hanya beberapa. Oke. Lanjut. Di sini cara membuat diagram horizontal. Oke, diagram horizontal berarti yang mendatar. Di sini yang pertama membuat sumbu X. Selanjutnya Mbak Eci membuat sumbu apa lagi? Sumbu Y. Oke, setelah membuat sumbu X dan sumbu Y, kemudian baru menggambar persegi panjang sesuai data. Datanya ada di mana? Di sini atau di sini? Jumlah banyak datanya di bawah. Oke, berarti menggambar batangnya di sini sesuai banyak data. Oke, lanjut. Di sini ada contoh permainan yang disukai siswa kelas 4. Coba yang menyukai permainan egrang ada berapa? Mbak Nirmala, yang menyukai permainan egrang ada berapa? 2. Yang menyukai engklek Mbak Tiara? 10. Oke, yang menyukai ular tangga Mas Aski? 8. Yang menyukai kelereng Mas Hamid? 6. Oke, ini namanya diagram batang vertikal atau horizontal? Horizontal. Oke, di sini ada mengapa kita belajar diagram batang. Yang pertama, membantu siswa untuk melihat informasi secara jelas dan cepat. Kemudian menyusun data dari bentuk tabel dan diagram gambar ke dalam bentuk gambar batang. Jadi tadi kita telah membuat di LKPD itu dari diagram gambar diubah menjadi diagram batang. Oke, nah di sini agar lebih rapi dan juga teratur. Kemudian yang terakhir,
membantu kita untuk mengambil kesimpulan seperti halnya makanan yang paling banyak atau makanan yang paling sedikit. Mbak Salsa, oke. Lanjut. Di sini ada cara membaca diagram batang tegak dengan memperhatikan apa? Tinggi. Diagram batang tegak memperhatikan tinggi. Kemudian diagram batang mendatar atau horizontal memperhatikan lebarnya. Di sini samping memanjang ya. Oke. Kita akan memulai agar semakin semangat. Anak-anak, kita boleh melakukan gerak dan lagu terlebih dahulu. Semuanya berdiri, boleh? Oke, semuanya berdiri. Tiki-tiki bam-bam. Oke, semuanya sudah berdiri. Mbak Eci, Mas Aski, Mbak Tiara, Mas Rizky. Oke, sudah siap? Semuanya bergerak. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Tangan di lantai-lantai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Oke, semuanya sudah rileks? Oke, ada yang mengantuk tidak? Tidak. Mengantuk, coba kita sekali lagi. Kita akan menyanyi pada hari Minggu, tapi menggunakan gerakan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke, kita lanjut ya, konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, kita lanjutkan. Ya, saatnya mengerjakan. Oke, sebelum mengerjakan evaluasi, Bu Nisa memiliki lagu diagram batang. Ada yang sudah pernah mendengar lagu diagram batang? Oke, kita akan menyanyikan lagu diagram batang. Boleh nanti semuanya bersuara. Aku suka mencatat data yang kukumpulkan. Ku data dalam tabel, lalu ku buat diagram. Batangnya naik turun, hey, jumlah sesuai jumlahnya. Tinggi banyak rendah kurang, baca data jadi mudah. Oke, itu lagu diagram batang. Selanjutnya mengerjakan evaluasi. Oke, di sini mengerjakan evaluasi, nanti anak-anak mengerjakan secara mandiri. Boleh bukunya ditumpuk di tengah.
Oke, ditumpuk di tengah. Kelompok 1 boleh. Oke. Kelompok 3 sudah ditumpuk. Tidak ada yang melihat buku. Nanti mengerjakan sesuai pemahaman kalian. Oke, boleh ditutup dulu. Nanti di balik lembar evaluasi ada penilaian diri. Nanti anak-anak mencatat sini. Aku dapat menjelaskan definisi dari diagram batang, nanti dicentang iya atau tidak. Oke, anak-anak boleh menuliskan nama dan nomor absen. Namanya boleh nama panjang, boleh nama pendek. Nama pendek nggak apa-apa. Bu Nisa beri waktu 2 menit. Oke, sudah mendapat semuanya? Ada yang belum dapat? Kurang ya? Oh, Mbak Eci, oke. Kerjakan sesuai pemahaman kalian. Ya, selesai. Mengerjakan sendiri. Mas Aski duduknya yang baik. Oke. Waktunya masih 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh ditumpuk. Yang belum selesai waktunya masih ada. Yang belum selesai waktunya masih ada. Tidak usah terburu-buru. Yang baik Mas Asfa. Pinjam. Itu pinjam ya Mas Asfa. Oke, yang sudah sini dikumpulkan. Oke, sini Mas Aski. Sudah semuanya? Oke. Sampai di sini. Halo, halo, halo. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, 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 aha.
semangat. Yes. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, kita akan membuat kesimpulan bersama. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Di sini ada pengertian diagram batang. Apa itu pengertian diagram batang? Pintar Mbak Amira dari kelompok 2. Persegi panjang adalah diagram batang adalah diagram yang menyajikan datanya itu dalam bentuk batang atau persegi panjang. Oke, kemudian ada berapa jenis diagram batang? 2, pinter Mbak Nesya, Mas Hamid, Mas Rizky. Ada apa saja? Diagram vertikal dan horizontal. Oke, semuanya menjawab. Bu Nisa kasih bintang. Oke, untuk bagaimana cara langkah atau membuat diagram batang? Langkah pertama itu dengan cara seperti apa? Sumbu Y dan sumbu X. Betul, Mbak Alfi dari kelompok 2. Sini. Dengan cara yang pertama adalah menggambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dituliskan skalanya dan juga nama objek data. Ya, betul. Setelah itu kita gambar bentuk persegi panjang sesuai jumlah datanya. Oke, kemudian manfaat diagram batang. Banesia, betul, Banesia, agar lebih mudah membaca data, lebih mudah dan cepat. Banesia dari kelompok 1. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Dikasih jempol atau dikasih bingung? Jempol. Oke, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Membuat piktogram. Oh, piktogram atau diagram batang. Iya, Mas Asa masih mengingat materi minggu lalu, piktogram. Hari ini belajar tentang diagram batang. Materi apa yang belum kalian pahami? Paham semuanya? Alhamdulillah. Oke. Untuk rencana tindak lanjutnya setelah pembelajaran ini nanti selesai, peserta didik tadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi. Nanti Bu Nisa koreksi apabila ada nilai yang belum tuntas, nanti anak-anak akan melakukan remedial. Ketika anak yang sudah tuntas akan Bu Nisa beri soal pengajian. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak masih mempelajari diagram batang. Dan setelah itu kita akan melakukan asesmen sumatif. Anak-anak tetap semangat dalam belajar. Oke, Mas Asfa, Mas Hamid. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Itu berasal dari mana? Jawa Tengah. Sudah hafal lagunya? Tidak? Ada? Oh, sudah. Oke. Kita menyanyi bersama-sama. Oke, Mbak Eci, Mbak Nirmala, kelompok. Coba kelompok 1, mana semangatmu? Kelompok 3, mana semangatmu? Kelompok 2, mana semangatmu? Oke, semangat. Anak-anak harus semangat menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Solid Kids. Boleh sambil bertepuk tangan. Suwe ora jamu, jamu kadang kewan.
Sebelum pembelajaran ditutup, Bu Nisa meminta tolong Mas Asfa untuk memimpin berdoa. Subhanallah, pelan-pelan. Oke, sikap berdoa yang baik. Kita pakai duduk, siap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walang asri insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul Azim. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asfa. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan anak-anak pada saat pulang ke rumah sampai di rumah dengan keadaan selamat. Oke, Bu Nisa mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.